Jangan-jangan Otan salah tanggap nih. Apakah itu bidadari turun dari kayangan? Sejak kapan bidadari kakinya 4? Kita lihat yang lebih jelas aja deh. Ya, ini sih bukan putri kayangan, tapi putri kodok. Loh, kemana mendarat ya si putri kodok ya? Yuk sama-sama kita cari tahu. Paman editor, tolong pause gambar ini ya. Otan mau tes konsentrasi teman-teman di rumah Ayo tebak, ada berapa jumlah sobat Otan di daun itu? 100 buat kalian semua yang jawab 4. Mata teman di rumah setajam elang nih. Wah, ternyata putri kodoknya nggak sendirian, teman. Oke, jangan marah dulu dong. Ada yang protes gara-gara Otan sebutnya kodok nih. Yaps, karena yang betul keempat amfibi ini adalah katak. Kalau gitu Otan panggil kalian pasukan katak aja ya. Tapi bukan pasukan katak Bapak TNI loh ya. Kenalkan teman, keempat sobat Otan ini namanya fly frog atau katak terbang Wallace. Si hijau cantik ini berasal dari hutan hujan Asia serta banyak ditemukan di Kalimantan dan Sumatera. Namanya aja fly frog. Udah pasti jago apa hayo? Jago lari. Bercanda terus deh. Pasukan katak ini jago melompat jauh hingga terlihat seperti terbang, teman. Nah kan, baru Otan kasih tahu udah pada lompat semua deh. Hei, mau kemana lagi sih kalian? Luar biasa. Kamu benar-benar lagi latihan wajib militer ya, Sob? Ternyata selaput membran pada sela-sela jari fly frog bukan buat gliding di udara aja. Tapi selaput lebar ini juga bisa bikin pasukan katak memanjat akar-akar gantung kayak gini. Selaput membran yang lebar dan tipis ini gak menyulitkan fly frog memanjat kok. Bahkan elastis karena dapat menyesuaikan gerak tulang kaki yang mencengkram setiap akar. Fix, Otan udah tahu siapa sobat yang harus diajak kalau ada lomba panjat pinang. Oh iya, hal sederhana yang membedakan katak dan kodok adalah kakinya nih. Kalau katak mempunyai kaki belakang yang lebih panjang dari tubuhnya, sedangkan kodok kakinya lebih pendek. Ayo Tak, terus panjat sampai ke puncak. Teman-temanmu sudah menunggu di atas sana. Walah, ibunya kemana sih, Dek? Kok tega-teganya kamu ditinggal sendirian tanpa pengawasan orang tua? Nah loh, bayi-bayi musang ini bikin anggota pasukan takut, teman. Tenang, Tak. Yang namanya bayi masih lucu, imut, gemes. Hehehe. Waduh, benar saja insting si katak. Namanya ketemu predator, si katak pasti tetap waspada dan memilih kabur. Meski musang yang dihadapinya masih bayi. Aduh, gawat Tak, bayi musang ini tetap ngikutin kamu. Meski masih kecil, ternyata naluri berburunya sudah mulai muncul ya. Awas! Syukurlah, kamu lompat di waktu yang tepat. Hampir saja jadi cemilan buat bayi musang. Tapi, kemana jatuhnya si katak ya? Astaga, ternyata dia jatuh ke dalam kolam. Tenang, teman di rumah gak perlu panik. Namanya juga hewan amfibi yang hidup di dua alam, ya udah pasti si katak bisa bertahan di dalam air dong.
lagi dan lagi. Kaki belakang katak yang panjang dan berselaput ini membuat ia pandai berenang dan menyelam. Kamu harus tetap waspada sama ikan di belakang kamu itu loh. Oh iya, teman di rumah pasti tahu kan kalau kaki katak ini menjadi inspirasi terbuatnya fins atau sepatu katak? Yaps, sebab selaput yang ada di kaki Sobat Otan ini membantu menghasilkan daya dorong saat berenang. Maka para penyelam juga memakai sepatu katak untuk membantu mereka lebih mudah menyelam. Sepertinya penghuni ikan-ikan di sini juga berbahaya untuk kamu, Sob. Lebih baik kamu cepat menepi deh. Ya ampun, apa-apaan lagi ini? Kamu jangan bengong, Tak. Ayo, cepat ancang-ancang lompat ke atas. Aduh, si kalajengking malah semakin mendekati kamu lagi. Kalau kamu kena sengatan ujung ekornya, gugur sudah salah satu pasukan katak kesayangan Otan. Bagian belakang katak terkena capitan kalajengking. Wah, kamu ini katak apa kucing ya? Cadangan nyawanya banyak banget, Sob. Refleks lompatan jauh katak pohon bukan hanya untuk berpindah dari pohon ke pohon, teman, tapi membantu ia untuk kabur dan menghindar dari bahaya dan kondisi sulit seperti ini. Menegangkan juga ya petualangan hidup kamu hari ini. Lekas kembali ke habitat kamu, Sob, sebelum ada gangguan lagi. Sepandai-pandainya katak melompat, akhirnya jalan juga kok. Ya iya dong, capek kali lompat mulu. Akhirnya kamu sampai di atas pohon juga ya, Tak. Soalnya fly frog itu hidupnya arboreal, teman. Makanya ia disebut juga sebagai katak pohon. Sebagai katak pohon, lompatan amfibi nokturnal ini bisa 150 kali lebih tinggi dari tubuhnya sendiri loh. Kaki belakangnya berfungsi sebagai pegas yang mendorong katak melompat sangat jauh. Sebagai katak terbang, ternyata Sobat Otan ini memiliki kemampuan turun dari pohon tinggi ke pohon yang lebih rendah dengan sudut kurang dari 45 derajat. Gak main-main loh skill ini. Sebab pada posisi curam kayak gini hanya bisa dilakukan binatang yang memiliki sayap dan membran aja. Maka dari itu, selaput membran pada kakinya berfungsi layaknya parasut. Untuk memperlambat para pasukan ini turun dan mendarat. Tapi kemana perginya pasukan yang lain? Aduh, cepet banget sih udah pada berpencar lagi. Kamu diam di situ ya, Tak. Otan cari anggota pasukan yang lain. Hoyolah, ketahuan deh hujan-hujanan berduaan. Cie. Teman, meski fly frog dan katak pohon lainnya menyukai tempat lembab, tapi saat hujan turun, mereka juga ikut berteduh loh. Lihat kan, si katak malah ngumpet di bawah dahan pohon. Nah, jika musim hujan sudah tiba, maka jadi musim yang paling disukai katak untuk bereproduksi. Tapi kok kalian malah jauh-jauhan? Oke deh, Otan gak gangguin. Otan balik ke anggota yang lainnya aja ya. Selamat melanjutkan hidup ya, Tak. Semoga terus lestari dan bisa ketemu Otan lagi. Cakep! Ikan asin dimakan sama kepiting. Ada Bunda Iin lagi main rafting. Cihai! Seru banget nih, Tan. Kali ini kita harus menyusuri derasnya Sungai Klawing untuk suatu tujuan yang pastinya oke banget. Wih, top markotop.
yang mengarungi Sungai Klawing, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Awal perjalanan yang cukup memacu adrenalin bikin Otan makin penasaran dengan petualangan Bunda Iin hari ini. Biar cepat sampai tujuan, Otan bantu dayung juga ya. Walah, perahunya mogok. Maksud Otan nyangkut, pemirsa. Otan salut banget sama Bunda Iin. Walaupun umurnya udah gak semuda Otan, tapi semangatnya selalu membara. Wah, arusnya bikin perahunya muter-muter. Padahal kondisi debit air Sungai Klawing sedang kecil loh. Wah, gimana kalau lebih deras ya? Ih, pasti lebih menantang, Bun. Nah, akhirnya obstacle Sungai Klawing ini sudah kita lalui. Sekarang Bunda mau mencari sobat-sobat Otan yang pastinya sangat istimewa. Sebenarnya kita mau cari apa sih, Bun? Gini Tan, kita lagi herping di sini mau cari spesialnya lereng Gunung Slamet. Pokoknya ada deh. Otan kenal nih siapa sobat spesial yang Bunda maksud. Ayo teman di rumah, ada yang tahu juga nggak? Yaps, betul. Dia Cenodermus javanicus atau dragon snake. Yang dibilang spesial dari ular endemik Pulau Jawa ini adalah barisan sisik duri atau disebut dengan tonjolan hemipenal yang tidak dimiliki oleh ular lain. Mentang-mentang namanya ular naga, jangan dipikir bisa nyembur api loh ya. Meski terlihat menyeramkan, ternyata dragon snake termasuk ular kecil dengan maksimal panjang tubuh 50 cm. Apa yo? Oh, pohon anu sih ya, persis daunnya ya, daun jambu. Ya coba dilihat. Wah, kalau Otan lagi fokus cari buah jambunya nih. Di mana Kak? Otan juga belum lihat nih. Nah, Tan, ini Bunda ini mata tua, kurang jelas kalau ngelihat dari bawah. Nah, ini sepertinya Bunda harus naik ke atas biar lebih jelas lihatnya. Walah, yakin Bun mau manjat ke atas? Jangan salah, Tan. Bunda dari dulu bisa naik. Ayo, Ser, buktiin kita naik. Wah, Otan jadi minder nih lihat Bunda Iin. Jago banget manjat pohon. Nih, Tan, kalau dari sini Bunda udah lihat jelas. Meskipun samar kayak daunnya nih. Kita ambil ya. Gimana aku nggak bingung nih. Persis sama daun nih. Yeay, kita dapat satu jenis serangga lagi nih teman. Namanya belalang daun atau Phyllium bioculatum. Tan, ternyata ada nih di dekat Bunda ada lagi nih. Artinya habitat belalang daun di sini masih sangat terjaga. Yuk kita ambil. Wah, benar-benar rezeki nomplok ya. Hunting kita kali ini berhasil mendapat serangga-serangga unik. Biarin, aku tak pegang ya. Siap. Aku yang nangkap ya. Coba lihat. Bun. Ih, cantik sekali ya Allah. Baru pertama kali. Tan, poin 1 Tan, bagus sekali nih. Ini termasuknya udah jumbo nih. Coba kalau bandingin sama ibu jari nih, gedean ini. Loh, ini mantis yang terkenal sangat agresif teman. Meski mantis sudah terkenal sebagai petarung handal, tapi si Lobata ini nggak bisa disenggol dikit. Tuh kan, apa Otan bilang? Santai aja kali Sob. Siapa yang mau ajak ribut sih? Kita kan cinta damai. Loh, ini bagus banget Mas. Ini kan bisa ngembang. Wah, jangan salah Bun. Posisi mengembangkan sayap seperti ini justru bentuk pertahanan diri dan siap menyerang. Tapi semakin kamu marah, malah semakin terlihat eksotis Sob.
Ayo Bun, kita cari serangga yang lain. Pasti masih banyak deh sobat hutan yang super unik di sini. Memang beda ya teman, matanya pemburu sama mata komentator. Gak pakai lama Paman Tarno berhasil dapat si cantik orchid. Wow, cantik sekali, kayak bunga. Oh, ini yang namanya orchid. Aduh, ini cantik sekali nih. Biasanya kuning ini. Tapi warnanya, memang warnanya kayak gini. Aslinya putih. Oh, aslinya putih. Nih. Wah. Salah satu daya tarik mantis satu ini memang dari warnanya yang super cantik. Persis seperti bunga anggrek. Gak heran kalau jenis mantis ini diminati oleh banyak kolektor serangga. Jangan salah nih, Bun, permintaan dari luar negeri juga banyak juga sih orchid mantis. Ya memang orang luar negeri itu mengenal orchid mantis khasnya dari Indonesia. Gimana enggak cantik-cantik begini? Nah, terbukti kan kecantikan sobat hutan ini juga diakui sampai luar Indonesia. Hebat kamu sob.